Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan kita semua dan juga keluarga yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Jadi tema 8 ini merupakan tema terakhir yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Apa saja yang akan kita pelajari di tema 8? Di tema 8 ini ada 4 subtema yang akan kita pelajari. Subtema 1 yaitu tentang aturan keselamatan di rumah. Subtema kedua yaitu menjaga keselamatan di rumah. Subtema ketiga aturan keselamatan di perjalanan. Dan yang keempat, subtema keempat yaitu menjaga keselamatan di perjalanan. Untuk hari ini kita akan pelajari mulai dari subtema 1 dulu. Nah, di subtema 1 ini ada 4 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Untuk bahasa Indonesia, itu tentang penggunaan huruf kapital. Kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Kemudian untuk muatan pelajaran PPKN, materinya tentang persatuan dalam keberagaman. KD atau kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kemudian untuk muatan pelajaran matematika, materinya tentang membaca dan menentukan tanda waktu, kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Kemudian yang terakhir, yaitu muatan pelajaran SPDP tentang tekanan kuat dan lemah pada lagu, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Tapi anak-anak untuk hari ini, khusus untuk hari ini yang akan kita pelajari lebih dulu adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat. Penggunaan huruf kapital dalam kalimat. Sebelumnya kita pernah mempelajari materi ini di tema 6. Insya Allah di tema 6 kita sudah pelajari bagaimana penggunaan huruf kapital itu di dalam sebuah kalimat. Kita simak terlebih dahulu. Yang ada di sebelah kanan ini adalah huruf kapital mulai dari alfabet A sampai Z. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital atau biasa kita sebut dengan huruf besar merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Lebih besar daripada huruf biasa penulisannya ya. Kita perhatikan di sini contohnya pada kalimat ini. Apa itu huruf kapital? Perhatikan huruf yang paling depan ini. Ini merupakan huruf kapital A, di mana penulisannya ini lebih besar daripada huruf biasa. Ukurannya lebih besar dan berbentuk khusus. Bentuknya tidak sama dengan huruf A kecil. Nah, ini ya contohnya penggunaan dalam kalimat seperti ini. Kemudian di kalimat yang bawahnya ini ada huruf kapital. Ya, ini huruf kapital di sini penulisannya hanya menggunakan huruf besar, di mana huruf H ini ukurannya lebih besar dan bentuknya pun juga tidak sama dengan huruf H kecil. Jadi memang huruf kapital itu adalah huruf yang ini ya, berukuran dan berbentuk khusus. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Nah, coba kita ingat lagi pelajaran kita di tema sebelumnya. Kita menggunakan huruf kapital pada saat menuliskan awal sebuah kalimat. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada kalimat, saya bermain bersama adik. Kita perhatikan huruf yang dilingkari. Huruf dilingkari ini adalah huruf S. Ya. S ini merupakan awal sebuah kalimat, maka kita harus menuliskannya dengan huruf S besar. Ukurannya lebih besar daripada huruf-huruf yang ada di sebelahnya ini ya. Ini menggunakan huruf kecil, sementara yang paling depan, ini awal kalimat, dia ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, hari ini saya belajar di rumah. Nah, ini awal kalimatnya juga menggunakan huruf kapital, huruf besar H. Saat menulis di buku tulis, huruf kapital ukurannya lebih besar dari huruf lain. Ya, kita perhatikan ukurannya. Tentu ini lebih besar daripada huruf yang lainnya.
Kemudian yang kedua, kita menggunakan huruf kapital pada saat menuliskan huruf pertama nama orang. Contohnya, Andi dan Nina berlibur ke pantai. Kita perhatikan huruf A pada kata Andi dan N pada kata Nina. Kedua-duanya ini merupakan nama orang, sehingga huruf A pada kata Andi dan N pada kata Nina menggunakan huruf kapital. Contoh yang berikutnya, kita mengajak Rani bermain di rumahnya. Kita perhatikan huruf G pada kata kita dan huruf R pada kata Rani. Kedua-duanya juga merupakan nama orang, sehingga awal kata harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan huruf kapital pada saat menuliskan huruf pertama nama bulan. Coba kita ingat kembali nama-nama bulan dalam satu tahun. Pertama, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Lalu penggunaannya di dalam kalimat, contohnya, sekarang sudah bulan April. Fokus kita ada di huruf A pada kata April. Meskipun dia ditulis di akhir kalimat, tapi apabila dia merupakan nama bulan, maka huruf depannya tetap kita tuliskan dengan huruf kapital. Contoh yang kedua, Dani lahir bulan Oktober. Fokus kita ada di huruf kapital O pada kata Oktober. Jadi, dua huruf yang kita lingkari ini merupakan penggunaan huruf kapital pada huruf pertama nama bulan. Kemudian yang keempat, kita menuliskan huruf kapital pada saat menuliskan huruf pertama nama hari. Nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi semuanya ini huruf pertamanya kita tuliskan dengan huruf kapital. Contoh penggunaan dalam kalimat. Yang pertama, Lina dan Budi melaksanakan piket hari Rabu. Kita perhatikan huruf R pada kata Rabu. Di sini dituliskan R-nya menggunakan huruf R kapital atau R besar. Kemudian contoh yang kedua, perkemahan akan dilaksanakan hari Sabtu sampai Minggu. Kita perhatikan huruf S pada kata Sabtu dan M pada kata Minggu. Semua yang dilingkari ini merupakan penulisan huruf kapital pada saat menuliskan huruf pertama nama hari. Kemudian yang kelima, kita menuliskan huruf kapital pada saat menuliskan kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Perhatikan contoh berikut. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh indah alam ciptaan yang Maha Esa. Made bersyukur atas karunia yang Maha Pengasih. Teruslah berdoa kepada yang Maha Penyayang. Ibu memohon keselamatan kepada yang Maha Kuasa. Nah, jadi kata-kata yang bercetak tebal ini merupakan contoh kata ganti Tuhan. Nah, di sini untuk contoh yang kalimat pertama, kata Tuhan itu kita tuliskan dengan huruf kapital untuk T-nya. Nah, kemudian kata Tuhan ini bisa kita ganti dengan kata yang ada di bawahnya. Tuhan boleh kita ganti dengan yang Maha Esa, boleh diganti dengan yang Maha Pengasih, boleh juga diganti dengan yang Maha Penyayang atau yang Maha Kuasa. Misal, contoh nomor 1, setiap hari kita berdoa kepada yang Maha Esa. Boleh seperti itu. Nah, jadi untuk kata Tuhan, selain kata Tuhan, kita boleh mengganti kata Tuhan dengan ini ya, yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan juga yang Maha Kuasa. Di mana semua penulisannya ini menggunakan huruf kapital di awal katanya. Y, kemudian M, E, kemudian ini yang Maha Pengasih, Y besar, M besar, P besar. Yang Maha Penyayang,
Y besar, M besar, P besar, Yang Maha Kuasa, Y besar, M besar, dan K besar. Selain huruf kapital, kita juga harus memperhatikan tanda baca. Salah satunya adalah tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Ayo berlatih. Nah, ini di sini ada beberapa contoh soal anak-anak. Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Tugas kalian adalah untuk memperbaiki penulisan kalimat yang ada di bawah ini. 1. Edo bermain bola bersama adiknya. 2. Pada hari Minggu, Lani dan Siti mengunjungi nenek. Nomor 3. Kami akan berkunjung ke pantai pada hari Kamis bulan April. Keempat, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Sudah? Coba kita periksa jawaban kalian ya. Nomor 1, Edo bermain bola bersama adiknya. Di sini perbaikan yang kita lakukan adalah menuliskan huruf E besar pada kata Edo. Karena itu E-nya adalah awal kalimat dan juga nama orang. Selain itu jangan lupa kita berikan tanda titik di akhir kalimat. Karena ini merupakan kalimat berita. Dan yang kedua, pada hari Minggu, Lani dan Siti mengunjungi nenek. Perbaikan yang kita lakukan adalah menuliskan huruf P kapital pada kata pada. Ini karena dia merupakan awal kalimat. Kemudian M besar pada kata minggu, karena ini merupakan nama hari. Penulisan L besar pada kata Lani, dan S besar pada kata Siti, karena kedua-duanya merupakan nama orang. Jangan lupa tanda titik di akhir kalimat. Kemudian yang nomor 3, kami akan berkunjung ke pantai pada hari Kamis bulan April. Yang kita perbaiki adalah huruf K pada kata kami. Ini karena dia merupakan awal kalimat. Kemudian huruf K juga pada kata Kamis. Ini karena merupakan nama hari. Dan juga huruf A pada kata April, karena ini merupakan nama bulan, sehingga penulisannya harus huruf kapital. Jangan lupa memberi tanda titik di akhir kalimat. Kemudian yang terakhir, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Perbaikannya, kita menuliskan huruf K besar pada kata kita, ini karena merupakan awal kalimat. Kemudian T besar pada kata Tuhan, karena ini merupakan penulisan kata Tuhan memang harus menggunakan huruf kapital. Dan juga huruf Y besar pada kata yang, M besar pada kata maha, dan P besar pada kata pengasih. Jadi ketiganya ini merupakan kata ganti Tuhan, seperti itu. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi kita hari ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ayo berlatih 1, ada 5 soal. Perbaikilah penulisan kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang tepat. Nomor 1, ayah mengantarkan Lani ke sekolah menggunakan sepeda motor. 2, setiap hari Minggu, Udin dan Beni senang sekali bermain layang-layang. 3, bulan Januari lalu, Danu dan Dika berlibur ke pantai. Dan yang keempat, mulai bulan Desember, setiap hari Sabtu kami belajar di rumah. Dan yang kelima, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tugas kalian yang pertama adalah memperbaiki penulisan kalimat yang ada di sini sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang tepat. Dan jangan lupa akhiri kalimat tersebut dengan menggunakan tanda titik. Kemudian latihan yang kedua, tugas kalian adalah buatlah masing-masing satu kalimat dengan penggunaan huruf kapital yang tepat yang memuat nomor 1. Buat kalimat yang memuat nama orang.
Kemudian kalimat yang kedua yang memuat nama hari. Kemudian yang ketiga memuat nama bulan. Dan yang keempat memuat kata ganti Tuhan. Jadi masing-masing buat satu saja. Jadi ini tugas kalian hari ini anak-anak. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.